Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas saham. Ada 4 saham total yang akan kita bahas pada video hari ini, dan untuk saham pertama yang akan kita bahasin hari ini adalah MNCN. MNCN pada closing perdagangan minggu ini ditutup mengalami kenaikan 2,26%. Kalau kita lihat bersama teman-teman, MNCN secara cepat ya berhasil menyelesaikan potensi kenaikannya daripada ascending triangle. Berhasil breakout pada tanggal 19 Mei, lalu dalam waktu beberapa hari saja tanggal 26 Mei sudah berhasil menyelesaikan potensi kenaikannya. Dan yang menarik adalah teman-teman, pada saat berhasil menyelesaikan kenaikannya, MNCN juga membuat sebuah pola yang baru. Pola tersebut adalah rounding bottom, di mana area resistennya sudah berhasil di breakout di kisaran 655. Jadi untuk rounding bottomnya kurang lebih seperti ini dengan area low sampai 550. Dan untuk potensi kenaikannya, kalau kita ukur bersama dari area low yang ada di bawah sampai ke area neckline dan juga ke area resisten, lalu kita letakkan ini di atas daripada area breakoutnya, MNCN kalau misalnya memiliki target ya, kalau misalnya berpotensi naik sampai kisaran area 760. Jadi kita akan tuliskan di sini potensi kenaikan. Nah, dalam proses mengalami kenaikan ini tentu tidak akan garis lurus naik ke atas, dan yang menarik adalah selain daripada area target di 760, MNCN juga akan menemui area resisten berikutnya kurang lebih di area 730. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di 655. Kita boleh kasih jauh dikit sampai area 640. Jadi di sini kita tulis area support daripada MNCN di 655 sampai 640. Jadi kalau turun ke area tersebut sebenarnya menarik untuk buy on weakness dengan potensi kenaikan menuju ke area 760, dan yang terdekat adalah menuju area resisten di 730. Dari sisi volume juga bisa teman-teman perhatikan, ketika mengalami kenaikan cenderung volumenya besar, dan ketika koreksi cenderung volumenya kecil aja ya, walaupun memang sempat juga sebuah volume besar ketika dalam proses kenaikannya. Jadi silakan diperhatikan area support dan resisten yang ada. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Summarecon. SMRA pada closing perdagangan hari ini ditutup secara presentase tidak mengalami kenaikan, di mana opennya di area 660 dan closingnya di area 670. Jadi opennya di bawah daripada close kemarin di 670. Saham Summarecon sendiri teman-teman, kalau kita lihat ya, sudah dari tanggal 15, 16, 17, 19, lalu sampai hari ini di tanggal 26 kurang lebih sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari. Kurang lebih 10 hari sudah sideways di area resisten. Dimana sebelumnya area 655 itu adalah area resisten, dan ketika berhasil breakout sebenarnya membuat sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom yang lebih besar. Di mana rounding bottom yang lebih besar ini memiliki potensi kenaikan ke area 810. Tetapi ternyata sebelum mengalami kenaikan lanjutan, Summareconnya sideways di area resisten yang sekarang menjadi area support, di mana itu adalah sebuah hal yang sangat baik. Artinya mengumpulkan tenaga kembali, akumulasi kembali sebelum akhirnya melanjutkan kenaikannya. Potensi kenaikan terdekat daripada Summarecon berada di area 725 yang merupakan target daripada rounding bottom. Setelah breakout area resisten di 610. Jadi dari 610 potensi kenaikannya ke 725. Dan setelah mengalami proses kenaikan berikutnya dari area 655, potensi kenaikannya di 810. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa gunakan area 655 sampai area 640 untuk buy on weakness ya. Area support yang terpantau cukup kuat karena sudah 2 minggu sideways di area tersebut.
Dan kita ingat juga bahwa properti memang lagi cukup baik pergerakannya, jadi tentu semua rekon bisa teman-teman pantau. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah NICL. Saham NICL pada closing perdagangan hari ini ditutup melemah 2,7%. Setelah sempat arah ya pada tanggal 24 Mei, lalu sempat mengalami kenaikan lanjutan dengan plus 1,37 di mana opennya di atas di 312. Sempat naik sampai high-nya 324 sebelum akhirnya koreksi dan turun close di area 296. Area support yang kita letakkan sebenarnya area support satunya di 302.90. Hari ini closingnya 1 tick di bawah daripada area support yang ada. Tentu kita perlu konfirmasi pada 1-2 candle berikutnya untuk memastikan area 290-nya di breakdown. Dan kalau misalnya di breakdown pun teman-teman, kita akan pantau di area 278 sampai 266. Kenapa? Karena di area tersebut juga terdapat area support, dan kalau misalnya dikasih turun sampai area tersebut sebenarnya NICL-nya masih baik-baik saja teman-teman. Dimana ini adalah left shoulder, lalu di sini ada head-nya yang kemarin false break sampai 320-an. Lalu di sebelah kanan ini kalau dikasih kesempatan turun ya sampai area support, entah itu di 290 ataupun 266, lalu berhasil rebound menuju 316 kembali serta berhasil breakout, maka akan membuat inverted head and shoulders, di mana potensi kenaikannya menuju ke area 418. Jadi silakan teman-teman pantau kedua area support yang ada 302.90 yang hari ini di breakdown, dan area support duanya kurang lebih di area 278 sampai 266. Untuk area all time high-nya saat ini berada di 400. Jadi kalau berhasil menyelesaikan targetnya, target daripada inverted head and shoulders, maka harusnya area all time high-nya akan di breakout. Jadi silahkan teman-teman pantau ya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah SSIA. Saham SSIA teman-teman pada closing perdagangan hari ini ditutup doji, di mana open dan close-nya sama. SSIA sendiri sebenarnya kemarin sempat false break ya dari area 468, dimana sebenarnya kalau berhasil break dan close di atas area 466 atau 468, maka SSIA akan membuat sebuah pola yang cantik yaitu inverted head and shoulders, dimana potensi kenaikannya adalah dari area 466 akan menuju ke area 610. Tapi sayangnya false break dan akhirnya mengalami koreksi. Jadi teman-teman boleh pantau dua area support yang ada, di mana area support terdekat di 442 sampai area 436, dan untuk area supportnya di 404 sampai 396 untuk area support duanya. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, tentu bisa nunggu terkonfirmasinya 466-nya di break dengan close di atas daripada area tersebut. Pada perdagangan hari ini sebenarnya sempat break daripada 466 ya, dengan mencetak area high sampai 470. Tetapi sayangnya belum berhasil breakout dan terkonfirmasi closing di atas area tersebut. Jadi ada potensi untuk pada perdagangan mendatang untuk koreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat sedikit di time frame 1 jam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa hari ini walaupun candlenya doji, tetapi volumenya cenderung mengecil. Jadi kalau dikasih kesempatan turun ke area support, silahkan dipantau dan cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham ya teman-teman. Yang pertama adalah MNCN, SSIA, NICL, dan SMRA. Jadi silakan teman-teman pantau keempat saham yang ada, dianalisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.